Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagimulah Tuhan seluruh rangkaian siaran acara malam hari ini, dimanapun suara kami didengar. Ya Tuhan, berkatilah umat untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa di malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah kerendahan hati. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar hidup kita menjadi kesaksian dan berkat. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Mazmur 149 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kerendahan hati, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip Matius 11 ayat 29. Dikatakan, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mempelajari Alkitab kita dengan benar, kerendahan hati merupakan perhiasan batiniah yang sangat disukai oleh Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, kami pastikan setiap kita akan menempatkan hal ini jadi salah satu prioritas kerohanian kita. Percaya atau tidak, hari-hari ini banyak orang hanya mengejar karunia. Karunia itu memang baik, ada ayatnya, kejarlah karunia itu. Tapi Kristen yang benar harus ada keseimbangan. Karunia hanya digunakan dalam dua hal. Pertama dalam pelayanan, yang kedua adalah dalam ibadah. Dan yang perlu kita ketahui, sedangkan karakter itu diperlukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang perlu juga kita ingat bahwa karunia bisa hilang, sedangkan karakter itu melekat. Melekat dalam hidup kita sebagai tanda pengenal siapa kita yang sesungguhnya.
Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang tema kita, kerendahan hati. Yang pertama yang kami mau tekankan, kerendahan hati punya keberanian mengakui kesalahan. Itulah kerendahan hati. Punya keberanian mengakui kesalahan. Kami ingin kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes ya, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ini ayat yang sangat populer. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita membandingkan dosanya Saul dengan dosanya Daud, kalau kita pakai ukuran kita manusia, pasti kita berkata dosanya Daud jauh lebih besar, bahkan termasuk pembunuh berdarah dingin. Kenapa kami berani berkata demikian? Karena bayangkan, suami daripada Betseba, Uria, dipanggil dari medan peperangan. Dan diajak makan, dikasih mabuk, dan disuruh dimasukkan ke dalam medan pertempuran yang lebih ganas. Tentu aja mati. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin Betseba menjadi istrinya. Kalau pakai ukuran kita, pasti kita berkata dosa Daud sangat sadis. Tapi kenapa Daud sangat dikasihi Tuhan, hati Tuhan tetap tertuju kepadanya? Jawabannya sederhana aja. Daud itu orangnya rendah hati. Dia orang yang rendah hati. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, nabi yang kurang populer di dalam Alkitab. Sedangkan Daud itu raja yang besar. Tidak ada raja yang sebesar Daud yang membawa Israel pada puncak kejayaannya. Ditegur oleh nabi kecil Nathan, tapi dia bertobat. Beda dengan Saul. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, dia tidak taat. Dia disuruh membunuh Raja Agag dan tidak boleh membawa barang jarahan dari sana. Tapi Saul menawan dia hidup dan membawa domba-domba yang gemuk ke Yerusalem. Dengan catatan dia katakan nanti akan dipersembahkan domba-domba itu kepada Tuhan. Dan waktu Samuel tahu bahwa dia tidak taat, waktu Samuel berkata itu suara apa? Lantas Saul berkata itu suara domba yang kami akan persembahkan kepada Tuhan. Disitulah muncul ayat yang berkata, ketaatan lebih penting daripada korban. Waktu Samuel mau pergi, dia pegang jumbai daripada bajunya Samuel, akhirnya robek. Dan apa yang terjadi? Saul bilang, jangan tegur aku di hadapan rakyatku. Aku ini raja, dikatakan. Sombong. Akhirnya, kalau kita teliti, Saul punah dengan keturunannya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, Tuhan sangat menentang yang namanya kesombongan. Tapi Tuhan sangat mencintai orang yang rendah hati.
Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang punya keberanian mengakui kesalahannya. Dan itu betul-betul ada dalam kehidupan Raja Daud. Karena kalau kita baca Mazmur 51 sampai hari ini semua orang bisa membacanya, di mana Daud mengakui akan dosa-dosanya. Dia tidak malu. Kalau saudara baca Mazmur 51, itu pengakuan dosa daripada Daud kepada Tuhan. Dia tidak malu, diketahui dan didengar oleh orang. Jadi kami mau katakan, kerendahan hati adalah inner of beauty, perhiasan batinia yang sangat disukai Tuhan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari kita praktekkan ini dalam hidup kita. Kalau ini ada, kami percaya ini modal. Kami meyakini 100% seluruh dunia boleh menopang kita. Kalau tangan Tuhan sudah ditarik daripada kita, kita akan jatuh. Tapi seluruh dunia boleh menentang kita, tapi kalau Tuhan menopang kita, kita akan tetap bertahan. Jadi kami mau tekankan, khususnya pada akhir zaman ini, pilihlah untuk menjadi orang yang rendah hati. Tadi kami katakan cirinya punya keberanian mengakui kesalahan. Yang kedua, orang yang rendah hati, dia mau belajar dan diajar. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat yang ke-9. Bukalah Alkitab kita, kami akan membacakannya buat kita. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi tentang kerendahan hati, pertama punya keberanian mengakui kesalahan. Yang kedua, mau belajar dan diajar. Mau belajar dan diajar. Orang sombong, dia nggak mau disaingi, merasa diri paling hebat. Tapi orang yang rendah hati, dia mau belajar dan diajar. Di dunia manapun air itu mengalir ke tempat yang rendah. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, saudara dan saya akan terus melihat pemeliharaan Tuhan berlaku atas setiap kita. Belajarlah untuk rendah hati. Kita harus mau belajar dan diajar. Kalau kita nggak mau belajar dan tidak mau diajar, kita akan mentok. Kalau mentok, dua hal akan terjadi. Kita tertinggal, yang kedua kita akan ditinggal. Kalau itu terjadi, itu bukan nasib kita, tapi itu adalah pilihan kita. Khususnya di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, kami mau mengajak kita, mari kita jadi orang yang rendah hati, milikilah kerendahan hati dalam kehidupan ini. Maulah belajar dan diajar, jangan gengsi-gengsi, jangan malu. Haleluya. Kalau ini ada, kita akan tetap survive. Karena Tuhan tidak pernah gagal menggenapkan janjinya. Haleluya. Mau belajar dan mau diajar. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita mau terus mengupgrade diri kita, saudara dan saya akan jadi up to date. Praktekkan ini. Buang yang namanya kesombongan. Banyak orang sebenarnya
pandai, punya banyak kelebihan dalam hidupnya. Tapi yang jadi masalah adalah kesombongannya. Tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Kalau ini terus kita pertahankan, kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak jadi apa-apa, itu bukan nasibmu, tapi itu pilihanmu. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Tuhan Yesus sudah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tadi kami katakan dalam pendahuluan bahwa kerendahan hati itu inner of beauty, perhiasan batiniah. Dimanapun kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, orang suka melihat orang yang rendah hati. Tapi orang nggak suka lihat orang yang sombong. Nah, kalau kita tahu orang tidak suka lihat orang yang sombong, buang yang namanya kesombongan. Tapi jadilah orang yang rendah hati dalam hidup ini. Dan cirinya tadi kami mau katakan, mau belajar dan mau diajar. Haleluya. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya saudara dan saya tidak akan kekurangan hikmat dalam kehidupan ini. Kalau ini kita tekuni dalam hidup kita, kami percaya dalam situasi bagaimanapun, saudara akan tetap melihat pemeliharaan Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Karena Dia gembala yang baik. Haleluya. Karena itu minta pada Tuhan dan belajar untuk rendah hati dalam hidup ini. Saya pelajari, saya coba teliti dalam Alkitab. Untuk kita rendah hati ada dua caranya. Yang pertama, kita memilih untuk rendah hati. Mau belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia Tuhan, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi mau lahir di kandang domba. Mati disamakan dengan penjahat-penjahat. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Rendah hati. Ya, jadi rendah hati itu pertama pilihan. Yang kedua, rendah hati itu kita bisa dipaksa Tuhan untuk rendah hati. Haleluya. Sadar atau tidak keadaan sekarang ya dipakai juga oleh Tuhan untuk menghancurkan kesombongan banyak orang. Banyak kali kita selama ini nggak peduli ya akan Tuhan. Kita berpikir harta kita bisa menyelamatkan kita, bisa memperpanjang nyawa kita. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kita lihat tidak ada perlindungan yang paling aman kecuali di dalam Tuhan. Karena itu kami mau ajak kita, mari kita belajar dan kita harus mau diajar. Ya, teristimewa diajar oleh Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, kami percaya kekristenan kita akan menjadi kesaksian. Hari-hari ini mintalah hati yang mau diajar dan telinga seorang murid, sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh berjalan pada jalan-jalannya Tuhan. Karena hanya ada kepastian hari-hari ini di jalan-jalannya Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang ketiga, cirinya tidak sombong. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mari kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Kerendahan hati yang ketiga cirinya tidak sombong. Pas dikit ada 4 jenis kesombongan. Ada orang sombong harta karena dia kaya, ya dia lihat orang miskin pakai ujung matanya. Ya, yang kedua sombong ya ras, kesukuan. Ya, yang ketiga sombong intelektual karena dia punya gelar banyak, pinter. Ya, yang keempat kesombongan rohani. Dari semua kesombongan yang paling Tuhan tidak suka, kesombongan rohani. Kami mau katakan semua karena anugerah. Ada banyak kali kita merasa lebih kudus. Ada banyak kali kita merasa lebih benar. Ada banyak kali kita merasa lebih saleh. Tapi kami mau katakan, Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Kalau bukan karena pengorbanan Kristus, kita semua masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Tapi Yesus rela datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena itu tidak ada yang patut kita sombongkan. Kalau engkau bisa berkhotbah, kalau engkau bisa bersaksi, kalau engkau bisa melayani, dan Tuhan memakai kita dengan hebat, pujilah Tuhan. Ya, jangan sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Kami mau katakan semua yang pernah Tuhan beri, Tuhan akan minta pertanggungjawabannya daripada kita. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, pilihlah untuk rendah hati. Dia yang memberi, dia bisa mengambil kembali daripada kita. Karena itu tidak ada yang patut kita sombongkan. Haleluya. Kalau kita pernah baca kisah Raja Hizkia di dalam Alkitab kita, sombong. Apa yang terjadi? Akhirnya makan rumput. Karena Tuhan ambil akalnya. Kami mau katakan, kalau kita bisa ada hari ini semua karena anugerah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Kalau kita sadari akan hal ini, Tuhan akan dipermuliakan. Nah, yang keempat, kerendahan hati cirinya mengutamakan orang lain. Tidak egois. Filipi pasal 2. Ini ayat termasuk yang saya sangat suka. Ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ya. Dan ayat yang keempat. Kita mau baca ayat ini, ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi luar biasa ayat ini. Kami mau tekankan buat kita, mengutamakan kepentingan orang lain. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. 3 kali. Yang kami mau tekankan, kalau Tuhan Yesus mau tidak mati, dia bisa tidak mati. Tapi dia memilih untuk mati karena kasihnya kepada kita supaya kita hidup. Ya, dia tahu apa yang harus dia alami. Dia harus mati disiksa di kayu salib.
Tapi dia lebih mementingkan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ya, lebih menyenangkan Bapaknya untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan itu kita bisa lihat juga dari kelahirannya di kandang domba. Apakah kebetulan? Tidak. Itu sudah diatur supaya jadi teladan bagi kita. Supaya semua strata bisa berjumpa dengan dia. Karena itu kami mau ajak kita, kalau kau Kristen, kau harus rendah hati dalam hidup ini. Karena percaya atau tidak, kesombongan itu dosa yang mematikan. Ya, yang membawa maut dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menentang. Tapi kalau kita rendah hati, hidupmu dan hidupku akan diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Karena hal itu merupakan perhiasan batinia yang sangat disukai dan sungguh-sungguh sangat disukai oleh Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Kerendahan hati. Tirulah Yesus. Karena Yesus kita adalah Yesus yang rendah hati. Dia mau lahir di kandang domba, mati di kayu salib, dan dalam hidupnya dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dan dia mau berbicara dengan penjahat, dia mau bicara dengan pelacur. Semua yang dia lakukan karena kasihnya. Seorang Kristen harus meladani Yesus. Nah, ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang kerendahan hati. Pertama, punya keberanian mengakui kesalahan. Yang kedua, mau belajar dan diajar. Yang ketiga, tidak sombong. Dan yang keempat, mengutamakan orang lain. Ya, tidak egois. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Haleluya. Amin. Kita masih punya waktu sedikit, dan kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Kita sudah dengar firman, dan kami percaya firman yang kita dengar sudah memberkati setiap kita. Ada 3 macam doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau menantang setiap kita yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari, ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kami mau ajak kita untuk supaya kita yang sakit, yang beban berat, kita akan berdoa. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk dalam bagian doa yang pertama. Kita letakkan tangan kita satu di dada, kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepada Tuhan. Saya menerima teguran Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan saya. Saya menyadari dosa saya membawa penghukuman kebinasaan buat saya. Kasihanilah saya ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya dengan sadar saya menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah, Yesus Kristus tetap sama. Dia berkata sudah selesai. Oleh belu-belunya kita sudah disembuhkan. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya.
Letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit, apapun sakit. Kalau sakitmu banyak, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami percaya tidak ada hak penyakit, roh penyakit dalam tubuh kami. Karena Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, penebusannya sempurna atas kami. Dan kami terima apa yang Tuhan Yesus katakan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Karena itu kami katakan penyakit, roh penyakit yang membuat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV sakit, kami katakan dalam nama Yesus keluar. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban, apapun beban kita, sekarang banyak masalah. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Mari kita letakkan kedua tangan kita di dada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban rumah tangga, beban pekerjaan, beban apapun yang mereka sedang hadapi. Kami berkata, Tuhan Yesus tolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus hidup. Kami berharap mengimani akan firman Tuhan yang berkata, sudah selesai. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak dalam nama Yesus. Jalan buntu Tuhan buka jadi pintu. Dalam nama Yesus Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Ada jalan keluar, Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden. Kami berdoa dalam nama Yesus ada mata air yang baru. Turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Terimalah kesembuhan, terimalah pertolongan, terimalah mujizat, terimalah pembelaan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami berdoa bebaskanlah Indonesia dari virus corona, penyakit berbahaya. Biarlah yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Kami berdoa minta pengampunan dosa dari Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami ini. Beri kami ketaatan dan disiplin. Lawatlah kota kami, lawatlah bangsa kami. Berikanlah kebangunan rohani, berikanlah hujan pertobatan. Kota kami Jakarta kami doakan. Lawatlah kota ini, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka dan bencana. Biar ada hujan pertobatan. Kami minta biar ada pemulihan di kota ini. Kami berdoa biar yang sakit kena virus corona semakin tidak ada, yang sembuh semakin banyak. Kau sumber kesembuhan, biarlah rumah sakit jadi rumah pemulihan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Biarlah Tuhan memberkati suster, dokter, penjagaan-Mu ada atas mereka. Kami mendoakan ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, ya, biar Tuhan melindungi keluarga-keluarga hamba Tuhan. Tuhan lindungi dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit virus corona, Tuhan, siapapun mereka, kami berdoa Engkau mengetahui mereka. Kami minta kesembuhan dari Tuhan. Kami katakan oleh biru-biru Tuhan Yesus, teman-teman hamba-hamba Tuhan ini kuat, sembuh, pulih, kembali bangkit, dan melayani Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, biar ada suara kenabian yang keluar. Biarlah gereja jadi mercusuar, jadi ujung tombak. Berkatilah juga, oh Tuhan, panorama MJK. Kami berdoa biar naik bukan turun, dimanapun suara kami didengar. Berkati mereka yang menyaksikan acara ini di jalan, di LP, di rumah sakit, dimanapun mereka, di rumah, nonton bareng sama-sama keluarga. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Amin.